Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sore hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca doa pembuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, terima kasih Mas Tony sudah memimpin doa pembuka hari ini. Untuk menambah rasa nasionalisme kita dan menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita dengarkan lagu nasional Bangun Pamudi Pemuda. Ya, ini kita sudah dengarkan lagu nasional Bangun Pamudi Pemuda Indonesia. Kemarin kita sudah belajar apa saja kemarin? Kita sudah belajar tentang bangunan-bangunan bersejarah ya. Kemarin bangunan bersejarah ada apa saja kemarin? Ada yang masih ingat? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Terus apa lagi? Taman Sadar. Materi kita selanjutnya yaitu kita akan belajar materi baru. Sebelumnya, Pak Ilham akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah yang pertama, mengetahui beberapa nama-nama pahlawan nasional Indonesia dan riwayatnya. Selanjutnya ini ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Siapa yang tahu gambar ini? Pahlawan. Siapa namanya? Ini pahlawan apa? Patimura. Patimura ya. Yang kiri pahlawan apa yang kiri? Coba dibaca ini. Siapa yang mau membaca? Yo, Tony dibaca Mas Tony. Dibaca. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai Pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Di Indonesia itu banyak sekali pahlawan-pahlawan. Coba kalian ada yang tahu pahlawan apa saja yang kalian ketahui? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, terus? Hajar Dewantara. Cut Nyak-din. Ini yang pertama ada Sultan Agung. Gambar Sultan Agung itu adalah seperti ini. Siapa yang mau membaca ini? Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja dari kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung itu adalah seorang raja kerajaan Mataram Islam. Nah, sebagai seorang raja dia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Selanjutnya setelah Sultan Agung ini ada Patimura. Nah, ini foto Patimura itu seperti ini fotonya. Siapa yang mau membaca ini siapa? Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Kapitan Patimura itu berasal dari Maluku. Dia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda atau terhadap penjajah yang berhasil merebut benteng Dorstede di Saparua. Selanjutnya coba siapa yang mau membaca ini? Kamu sudah mengetahui beberapa pahlawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pahlawan tersebut memiliki sikap-sikap yang perlu kita teladani. Nah, pahlawan-pahlawan tadi itu memiliki sikap kepahlawanan yang perlu kita teladani atau perlu kita contoh. Sikap itu yang pertama itu adalah rela berkorban, yang kedua kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, dan berperilaku
puji. Ini adalah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan Indonesia. Terus selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, diskusinya itu akan Pak Ilham bagi menjadi 3 kelompok. Untuk yang kelompok ya ada kelompok pahlawan, kelompok Sultan Agung, dan kelompok Patimura. Kelompok pahlawan itu absen 1 sampai 10. Kelompok Sultan Agung absen 11 sampai 20. Dan kelompok Patimura absen 21 sampai 30. Untuk kelompok pahlawan nanti yang memimpin atau yang menjadi ketua itu adalah Mbak Olive. Yang kelompok Sultan Agung ketuanya Mbak Viola. Kelompok Patimura ketuanya Sakila. Nah, silakan nanti masing-masing ketua untuk memimpin kelompok. Untuk kelompok Sultan Agung dan kelompok Patimura silakan untuk keluar dulu, keluar dari room. Silakan dipencet tombol merah. Untuk kelompok pahlawan tetap di tempat ya, tidak perlu keluar. Untuk nanti akan Pak Ilham kirim di grup. Soalnya Pak Ilham kirim di kolom chat ya. Nah, ini untuk soalnya tidak perlu ditulis ya, langsung jawaban saja nanti. Nah, ini sudah Pak Ilham kirim di kolom chat, silakan untuk dikerjakan. Nomor 1, perlu karena sikap-sikap pahlawan mengajarkan kepada kita untuk rela berkorban demi negara, menggunakan produk dalam negeri, menghormati Kelompok Patimura sudah selesai belum soalnya? Sudah belum kelompok Patimura? Kania, Sakila, sudah selesai belum? Sudah. Sudah, ya. Ya, Viola sudah selesai belum kelompoknya Viola? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum. Ya, yuk selesai. Pak. Ya, temannya dibantu yang belum selesai, Viola. Ditanya temannya, dipimpin yuk. Kelompok pahlawan sudah selesai belum, Olive? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah ya, waktunya sudah habis ya waktunya ya. Yuk silakan kelompok Sultan Agung dan kelompok Patimura untuk meninggalkan room. Sekarang selanjutnya menyampaikan hasil diskusi. Untuk kelompok pahlawan silakan ketuanya menyampaikan hasil diskusi. Ya Mbak Olive disampaikan hasil diskusinya. Mic-nya dibuka dulu. Nomor 1, perlu karena pahlawan sebagai teladan yang baik. Nomor 2, dengan giat belajar dan pantang menyerah menggapai cita-cita. Kenapa kok pahlawan jadi sebagai teladan yang baik? Karena pahlawan berjuang untuk negara. Ya, karena pahlawan berjuang untuk negara, ya boleh ya.
Ya sekarang kelompoknya Sultan Agung. Ya coba Zaki disampaikan hasil diskusinya Zaki. Yuk, Zaki mic-nya dibuka. Nomor berapa, Pak? Semua dari nomor 1, nomor 2. Nomor 1, karena sikap para pahlawan sebagai pedoman diri kita sebagai penerus perjuangan para pahlawan. Nomor 2, belajar dengan tekun, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kelompok Patimura. Ya coba Sakila disampaikan. Yuk Sakila dibaca. Nomor 1, ia perlu karena sikap pahlawan rela berkorban dan pantang menyerah. Sangat penting karena untuk memajukan bangsa dan negara. Nomor 2, dengan cara bersikap, belajar dengan giat, dan bersikap tanpa pamrih jika membantu sesama. Kita tadi sudah berdiskusi tentang apakah kita perlu mencontoh sikap para pahlawan. Terus yang kedua, yang nomor 2, bagaimana cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan. Nah, kita itu perlu untuk mencontoh sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Karena pahlawan itu memiliki sikap-sikap kepahlawanan yang ia miliki. Nah, jadi kita sangat perlu mencontoh. Alasannya supaya kita juga bisa mengenang jasa-jasanya. Bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam berjuang melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Terus yang nomor 2, bagaimana cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia? Caranya itu ya kita kalian sebagai generasi penerus bangsa harus rajin belajar, terutama harus rajin belajar. Yang paling utama itu adalah kalian harus beribadah dengan tekun. Beribadah dengan tekun itu beribadah dengan tepat waktu ya. Beribadah tepat waktu, tidak boleh malas, itu yang paling utama. Kemudian rajin belajar, semangat belajar. Terus menaati perintah orang tua, patuh terhadap perintah orang tua. Nah, itu salah satu cara meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Tadi kita sudah melakukan apa saja kegiatan kita lagi? Apa saja tadi kita? Diskusi. Diskusi tentang apa? Pahlawan. Tentang pahlawan. Pahlawannya itu gimana? Apakah kita perlu mencontoh sikap yang dimiliki oleh para pahlawan? Ya, terus selain itu diskusi tentang apa lagi selain itu? Bagaimana cara kita meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia? Ya, tadi kita sudah mendiskusikan 2 soal itu tadi, ya, itu tadi yang sudah 2 soal itu tadi yang sudah kita diskusikan. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang apa saja tadi? Belajar apa saja tadi kita? Pahlawan Patimura dan Sultan Agung. Pahlawan Patimura dan Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu berasal dari mana? Ada yang tahu? Kerajaan Mataram. Ya, Kerajaan Mataram. Ya, dia itu menjadi seorang raja di Kerajaan Mataram Islam. Kalau Patimura itu berasal dari mana? Patimura? Maluku. Ya. Patimura itu berasal dari Maluku. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang masih bingung? Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada. Sebelum kita tutup, kita membaca doa penutup terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asnal insana lafi husr. Ya, terima kasih Afika yang sudah memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini. Oh ya, tadi Pak Ilham lupa menyampaikan ya. Tadi yang belum absen, silakan setelah ini nanti kalian absen di Google Classroom dengan menulis nama, kemudian hadir di kolom komentar ya, itu absennya.